Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya kita semua di sini diberkati oleh Tuhan. Amin. Yakin oleh percaya setiap pujian kita, setiap penyembahan kita tidak berlalu sia-sia, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala memberikan saya kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Untuk kita tetap bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Tuhan. Maka dari itu hamba Tuhan Nando bersiap-siaplah ya. Setialah kau ya. Jangan jadi intel. Puji Tuhan. Biar ganti-gantian kita. Puji Tuhan. Pada saat ini kita harus bertumbuh berakar dalam Tuhan. Amin. Karena inilah kunci kita. Haleluya. Kunci kita untuk bagaimana kita mengetahui akan peraturan-peraturan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Kolose pasal yang kedua. Ayat ini mungkin sudah di luar kepala karena tidak jarang kita mendengarkan ayat ini. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata-kata ini adalah kata-kata kiasan daripada Rasul Paulus untuk mendorong setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk bagaimana dalam kita mengiring akan Tuhan. Jangan hanya dalam kata Kristen pada umumnya. Kristen pada umumnya datang ke gereja, menyanyikan pujian, berdoa, dan apalagi mendengarkan. Mungkin kalau misalnya dalam itu bisa sampai bahasa roh, tetapi keluar dari gereja hanya tinggal uap. Keluar dari gereja tidak menjadi setiap firman yang didengar tidak menjadi rema dalam kehidupannya. Melainkan Kristen yang sejati adalah ketika datang di gereja, apa yang diterima di benih di dalam gereja yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan itu jatuh dalam tanah yang baik. Untuk apa? Untuk membuat kita bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Tidak sampai dengan hanya percaya saja, karena saudara, iblis juga percaya Tuhan. Iblis percaya Yesus, tetapi dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita, dalam mengiring kita akan Tuhan, adalah percaya dan melakukan firman Tuhan. Kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah seorang Kristen, tapi hanya KTP saja, dan Kristen di dalam gereja hanya untuk melakukan suatu rutinitas. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan di dalam ayat 6, kamu telah menerima Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di sana dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Betapa pentingnya kita tetap di dalam Tuhan. Walaupun sekalipun kita mengatakan saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melakukan banyak hal untuk pelayan Tuhan, tetapi yang kita lakukan dalam keseharian kita adalah menyakiti hati Tuhan. Yang terpenting di sini adalah untuk tetap kita tinggal di dalam Yesus itu sendiri. Amin. Ini penting sekali. Harus tetap tinggal di dalam Dia. Jangan sampai kita hanya di dalam gereja kita berapi-api, dan keluar dalam gereja kita hanya tinggal asapnya aja. Habis itu keluar dalam gereja sampai di rumah ya sudah hilang semua. Melainkan seperti yang khotbah pada hari Jumat waktu minggu lalu, bagaimana kita harus janganlah kita padamkan roh itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Melainkan kita harus terus tetap hidup dalam roh. Karena itulah
yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Betapa perlunya firman Allah itu dalam setiap kehidupan kita, untuk bagaimana merubah setiap karakter kita, untuk bagaimana menegur kehidupan kita. Dan dalam setiap kita pasti, kalau misalnya tidak suka sama orang, terus sama hamba Tuhan lah, terus ketika hamba Tuhan itu naik dalam, dia lagi, apalah itu. Tetapi melainkan jangan mengesampingkan, jangan melihat manusia, jangan melihat yang berdiri itu siapa, tetapi melainkan firman Tuhan katakan bagaimana kita harus menghormati firman Tuhan itu. Untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri juga. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita menganggap remeh firman Tuhan itu. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8, Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke ini adalah perumpamaan daripada Tuhan. Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Betapa pentingnya ketekunan itu dalam kehidupan kita. Jangan seperti kalau misalnya kita baca dari ayat 4 sampai ayatnya yang keempat, ayat 4 sampai ayatnya yang ke 10, di sana dikatakan perumpamaan bagaimana benih itu ada yang jatuh di tanah yang tidak baik, ada yang jatuh di dalam semak duri, ada yang jatuh di dalam di pinggir jalan, di batu-batuan. Itu yang tidak membuat kita bertumbuh. Dan di sana juga dikatakan di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14, di sana Tuhan Yesus sudah menjajarkan bagaimana setiap kehidupan kita, kalau misalnya setiap firman itu tidak jatuh dalam tanah yang baik, itu akan berlalu dengan sia-sia. Itu akan berlalu dengan sia-sia. Bagaimana ketika kita mengingat akan Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi orang yang tersinggung, kita menjadi orang yang ketakutan, banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi melainkan firman Tuhan katakan, ketika kita terus tetap di dalam Tuhan, tidak ada yang harus kita khawatirkan. Amin. Karena semuanya Tuhan sudah cukupkan. Berbeda kepada orang yang tidak tahu bersyukur. Maka dari itu Kolose tadi mengatakan harus dalam kehidupan kita harus dalam limpah dengan syukur. Di ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jangan kita hanya percaya, tetapi kita tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita, tidak ada akar itu sendiri. Akar tumbuhan sangat membutuhkan itu yang namanya tanah. Kalau tidak ada tanah ini, dia tidak akan bertumbuh. Amin. Ini adalah kiasan contoh dari Rasul Paulus untuk kita semua, untuk bagaimana kita sangat memerlukan tanah yang subur itu, yaitu apa? Yesus itu sendiri. Amin. Yesus itu sendiri. Maka dari itu Tuhan sudah menjadikan tanah, Tuhan sudah mempersiapkan tanah yang subur itu dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita, benih itu jatuh di mana. Melainkan kita harus tetap bertumbuh, berakar. Akar itu kalau misalnya kita lihat dalam tumbuh-tumbuhan, dia semakin dalam, akarnya semakin ke dalam, dia semakin kuat tanamannya. Semakin kuat, walaupun badai menghadang, dia tetap kuat. Walaupun banyak angin datang, dia tetap kuat karena akarnya itu kuat. Inilah betapa pentingnya kita harus berakar di dalam Tuhan. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus mempunyai fondasi yang betul-betul kokoh dalam hidup kita. Untuk bagaimana? Untuk membangun setiap kehidupan kita, agar supaya kita tidak menjadi orang yang hanya tinggal uap saja di dalam gereja, berapi-api sampai mungkin berbahasa roh, sampai mungkin lompat-lompat memuji Tuhan. Di luar sana langsung ke tabiatnya yang asli, ke
Ketabiat yang selalu menyakiti hati Tuhan, kesifat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kesifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi melainkan kita bertumbuh dalam Tuhan dengan kita percaya dengan iman kita untuk terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Teguh itu adalah untuk bagaimana kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun banyak sekali ujian yang menimpa hidup kita, tetapi saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, setiap ujian itu dalam hidup kita untuk bagaimana kita untuk bagaimana Tuhan memproses hidup kita untuk kita naik level itu sendiri. Amin. Untuk bagaimana kita naik level. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Betapa pentingnya kita selalu mengucap syukur. Amin. Apa yang ada dalam hidup kita, bagaimana kita harus tetap bersyukur, karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi tidak ada yang perlu kita kekhawatirkan dalam hidup kita. Amin. Melainkan dalam hidup kita harus memproses hidup kita untuk bagaimana kita tetap terus mengikis setiap karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu betapa perlunya firman Allah itu dalam hidup kita. Karena dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, ketika kita meremehkan firman Tuhan itu akan ada akibatnya. Akibatnya apa? Kebinasaan, saudara-saudara. Ketika kita tidak bisa menghargai firman Tuhan itu, kita tidak bisa menyambut firman itu dengan senang hati untuk merubah hidup kita, kita akan menuju dalam kebinasaan, saudara. Amin. Kita akan menuju dalam kebinasaan yang seperti iblis itu sendiri. Karena dia merasa apa, saya tidak butuh firman, saya cukup berbuat baik, percaya Tuhan, ngapain? Tidak, tetapi melainkan kita harus percaya bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana cara kita hidup berakar di dalam Tuhan? Kita perlu belajar di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana cara hidup kita berakar di dalam Tuhan? Kita harus mengejar kekudusan itu dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita harus mengejar itu? Mungkin saya tidak sanggup, maka dari itu Tuhan katakan, Tuhan sudah memberikan kita penolong, yaitu apa? Roh Kudus itu sendiri, untuk menolong hidup kita, untuk menguatkan hidup kita dari berbagai macam hawa nafsu yang membuat hidup kita jatuh di dalam dosa, yang membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat hidup kita menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal hanya untuk saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan lewat pengorbanannya? Yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh dan berbuah. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak banyak muluk-muluk, tetapi Tuhan tegas. Tuhan sangat-sangat tegas. Sekalipun kita melihat orang sekeliling kita, mungkin dia orang rohani, dia sangat begini. Tetapi kalau misalnya kita melihat orang tersebut, hanya melihat pribadi orang itu di dalam gereja, tidak melihat di luar gereja, itu menjadi hal yang omong kosong, hanya seperti dongeng.
tapi melainkan kita harus merubah hidup kita. Amin. Sama-sama kita semua merubah hidup kita untuk mengejar apa? Mengejar kekudusan itu. Karena inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kekudusan itu yang Tuhan mau. Haleluya. Kita harus perlu belajar dari bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia hanya untuk saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia hanya untuk saya dan saudara, untuk mengorbankan dirinya, yang ketuhanannya itu direndahkan. Dia adalah raja yang harusnya dipuja-puja, tetapi karena dosa itu, karena dosa kita semua dan dosa setiap manusia yang tidak bersyukur, Tuhan rela mengorbankan dirinya. Amin. Jangan sekali-sekali kita mengejar setiap perkara-perkara dunia, melainkan kita harus mengejar kekudusan itu. Amin. Mengejar daripada kekuatan daripada Tuhan itu, mengejar daripada kerajaan sorga itu. Kemarin saya melihat di TikTok, lucu, katanya kemarin adalah hari kiamat katanya. Waduh, orang India, dia sudah meramalkan bahwa tanggal 29 bulan Juni katanya hari kiamat katanya. Kata saya, orang saya mau khotbah besok, jangan dulu lah. Ya kan? Sedangkan firman Tuhan katakan sebelum Tuhan datang ke kali yang kedua adalah kita harus disingkirkan dulu. Amin. Kita semua akan disingkirkan dulu. Maka dari itu kita harus mengejar kekudusan itu, agar supaya kita di awan-awan sana kita bertemu dengan Tuhan, menjadi mempelainya. Amin. Disitulah kerinduan Tuhan, kerinduan dari pergumulan daripada Tuhan kita untuk saya dan saudara. Haleluya. Dan jangan kejar kita harus mengejar kekudusan, dan jangan kejar karakter-karakter yang dibenci oleh Tuhan itu sendiri, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Kita melihat dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Sana dikatakan demikian firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan, mereka yang hidup dalam daging, setiap manusia yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah, sekalipun kita pelayanan. Sekalipun engkau katakan, saya dari ujung kaki sampai ujung rambut saya melayani dalam gereja, tetapi di luar dalam pelayanan kita melakukan hal-hal daging itu sendiri, roh kedagingan itu sudah melekat dalam hidup kita, itu tidak berkenan kepada Allah itu sendiri. Firman Tuhan katakan, saya ulang sekali lagi, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan sangat tegas. Amin. Tuhan sangat-sangat tegas. Dia tidak banyak kompromi. Dia sudah memberikan kita kebebasan. Hak-hak kita tinggal kita pilih. Kita mau pilih mana? Roh, hidup dalam roh atau hidup dalam daging itu sendiri. Hidup di dalam akar pahit atau hidup di dalam mengasihi. Hidup dalam kebencian atau hidup dalam mengasihi. Itu tinggal tergantung kita. Haleluya, itu sangat tinggal tergantung kita. Tetapi firman Tuhan katakan, mengingatkan hidup kita, melainkan kita hidup dalam roh. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Seperti yang waktu hari Jumat saya katakan bagaimana umur kita tidak pernah tahu. Amin. Umur kita, teringat waktu kami melayat di Ibu Gembala Palmera, ada seorang hamba Tuhan berkata begini,
Dia berkata begini, kita kan tidak pernah tahu umur kita. Amin. Coba lihat kiri kananmu. Coba lihat kiri kananmu. Kita tidak pernah tahu umur. Kita baru mendengar kesaksian daripada hamba Tuhan Nando, bagaimana bapaknya dipanggil oleh Tuhan. Dari berat badan yang 75 sampai badannya yang 40. Kita tidak pernah tahu umur kita. Amin. Untuk itu ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita mengubah hidup kita, amin, kita membutuhkan Roh Kudus itu untuk terus tetap kita mengikis setiap karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, saudara. Ketika kita berleha-leha, kita terus selingkuh di dalam dosa. Iya, kita ibaratnya gini ya, kita pacaran dengan Tuhan, tapi kita selingkuh dengan dosa. Orang kalau misalnya selingkuh itu marah nggak ininya pasangannya dia? Pasti marah. Jadi jangan terlalu lama kita selingkuh dengan dosa. Selingkuh dengan dosa sombong, selingkuh dengan dosa tukang apalagi bla 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 bla, ya. Kita sudah tahu ya. Kita harus bagaimana hidup dalam roh agar supaya apa? Ketika kita tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan, percayalah Tuhan selalu menyinari wajahnya untuk kita. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menyinari wajahnya untuk kita semua. Melainkan orang yang berakar dalam Dia haruslah hidup di dalam roh. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, bagaimana ketika kita hidup dalam daging itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi melainkan kita ketika kita hidup di dalam roh, ayat yang ke-14 dikatakan begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang yang selalu hidup dalam daging adalah anak-anak orang yang hidup dalam roh adalah anak-anak Allah. Orang yang hidup dalam daging adalah anak-anak. Nah, ayo sama-sama kita belajar. Amin. Sama-sama kita belajar. Saya juga tetap terus masih belajar. Setiap hamba-hamba Tuhan pun dimanapun mereka berada tetap terus belajar. Saya sharing-sharing dengan Cing Wati, bagaimana dalam memberitakan firman Tuhan itu tidaklah mudah, tetapi melainkan kita dalam memberitakan firman Tuhan itu kita juga harus mempraktekkan, tetap terus berusaha mempraktekkan dalam hidup kita sendiri, agar supaya setiap firman yang dikatakan oleh setiap hamba Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Amin. Di sini kita sama-sama belajar untuk tetap mengejar kekudusan itu. Amin. Untuk tetap terus hidup di dalam roh, saudara. Haleluya. Mungkin orang melihat saya pecicilan kali ya. Saya anak aktif gitu. Tetapi ya itulah saya. Nah, bagaimana kita harus melainkan hidup dalam roh dan berakar dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita terus berakar dan tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Karena setiap orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan akan dipangkas dan dibakar. Orang yang tidak tinggal di dalam Dia artinya adalah orang yang sudah kering. Yang dibutuhkan dalam api adalah kayu kering, bukan kayu basah. Kayu basah nggak akan terbakar dia, melainkan kayu yang kering. Maka dari itu kita sangat membutuhkan firman Allah, Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa pada Tuhan untuk bagaimana Roh Kudus membantu hidup kita. Maka dari itu Tuhan katakan kita harus hidup dalam roh, agar supaya roh itu, Roh Kudus membantu hidup kita untuk bagaimana mengikis setiap karakter-karakter yang tidak baik. Roh Kudus itu ada alarm hidup kita. Ketika kita berbuat dosa, pasti dia sudah memberikan sinyal, jangan lakukan itu. Melainkan kita harus tinggal
Hidup dalam roh agar supaya kita tetap berakar dalam Dia. Amin. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke 7 sampai ayat ke-8 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau seperti baju saya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Makanya saya pakai baju warna hijau. Sama kayak tulang saya, hasian saya pakai baju warna hijau. Karena betapa pentingnya kita hidup berakar dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya, agar supaya kita bisa menjadi orang yang berdampak. Amin. Berdampak dimanapun kita berada, berdampak dimanapun kita pergi dan berada. Karena dalam Yosua katakan, dimanapun kakiku berpijak, di situ apa? Tuhan akan selalu menuntun kita. Amin. Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Di sini firman Tuhan sudah menjanjikan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Beda sama janji manusia. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia sudah berjanji dalam hidup kita. Ketika kita terus tetap mengandalkan Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Di sini dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Agar supaya dia akar-akarnya itu merambat tetap ke dalam, agar supaya pertumbuhannya itu tetap kuat di dalam Tuhan. Maka dari itu betapa pentingnya benih itu jatuh di tanah yang baik, bukan di tanah yang tidak baik. Betapa pentingnya benih itu jatuh di hati kita yang paling baik. Untuk apa? Untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Firman Tuhan katakan keselamatan itu masing-masing. Firman Tuhan katakan bagaimana ketika kita terus tetap mengandalkan Tuhan, berakar dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia, saudara, kita tidak akan pernah ketemu yang namanya tahun kering. Amin. Mungkin kita mengatakan, pernahnya aku tahun kering, nggak adanya duitku di kantongku. Tetapi coba lihat, apakah sudah habis berasmu? Apakah engkau mati kelaparan? Tidak. Melainkan kita tetap dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Betapa luar biasa Tuhan kita itu. Bagaimana Tuhan mengajarkan setiap anak-anaknya tidak meminta-minta, melainkan setiap berkat-berkat Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Melainkan yang Tuhan mau dalam hidup kita simple, tidak banyak muluk-muluk. Kita harus bertumbuh berakar dalam Tuhan dan berbuah. Amin. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Jangan hanya menjadi Kristen-Kristenan, tetapi kita harus bisa menjadi Kristen yang sejati. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita juga, agar supaya kita jangan memadamkan roh itu dalam hidup kita, agar supaya apa? Setiap roh itu yang akan mengikis setiap sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap sifat-sifat yang membuat Tuhan marah. Tetapi melainkan ketika kita tetap mengkokohkan hidup kita untuk tetap hidup di dalam daging itu sendiri, walaupun kita sudah katakan kita sudah datang ke gereja, rajin ke gereja, tidak pernah melupakan gereja, bla bla bla, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat-sangat tegas, Dia tidak pilih-pilih kasih. Dia sangat-sangat tidak pilih-pilih kasih. Oh, yang ini dia kan banyak duit, udahlah masuklah surga dia. Enggak. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Amin. Tetapi Tuhan melainkan Bapak Dipo ini gitu, suka ketawa. Melainkan Tuhan melihat setiap pertumbuhan kita. Amin. Setiap pertumbuhan kita, akar itu, dan harus kita hasilkan itu setiap buah-buahnya.
kita berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sangat bagi kita mengatakan sangat sulit untuk saya merubah sifat saya yang asli. Tetapi makanya Tuhan katakan kita harus hidup dalam roh. Kita berdoa pada Tuhan untuk bagaimana Roh Kudus membantu hidup kita untuk mengubah hidup kita, untuk mengikis setiap karakter-karakter yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya Tuhan juga, saudara-saudara, setiap pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Seperti Tuhan ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai Tuhan menjadi manusia untuk saya dan saudara, mengorbankan tubuhnya untuk dicabik-cabik, mengorbankan kerajaannya yang ada dalam hidupnya, bukan itu dia sebagai raja, dia direndahkan hanya untuk saya dan saudara. Maka dari itu Tuhan hanya butuh kita untuk bertumbuh. Amin. Saya pun masih bergumul, saudara, untuk bagaimana kita tetap sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, untuk tetap berakar di dalam Tuhan. Sekalipun banyak yang menimpa dalam hidup kita, saudara, percayalah Tuhan sumber kekuatan hidup kita. Amin. Tuhan adalah sumber kedamaian itu. Tuhan adalah sumber pengharapan itu, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Setiap orang-orang yang berseru kepadanya, Tuhan, 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 Dia akan mendengarnya. Haleluya. Dia akan mendengar setiap jeritan hati kita. Ketika kita mengatakan bahwa mungkin manusia mengatakan setiap pergumulan itu hal yang sangat mustahil, tetapi kita lihat dalam perjalanan daripada Hana, dia sudah tidak bisa mendapatkan anak karena kandungannya telah ditutup oleh Tuhan. Tetapi yang dilakukannya apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun madunya temannya itu, istri kedua daripada suaminya, menyaci dia, membuat gundah hatinya, menggocoh hatinya, dia tidak melawan, tetapi dia melainkan apa? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kita di sekeliling kita mungkin banyak yang mau menjatuhkan kita, yang Tuhan mau dalam hidup kita apa? Tetap berdoa agar supaya apa? Damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Kita tidak akan terkecoh oleh setiap omongan-omongan orang. Kita tidak akan jatuh dalam setiap omongan-omongan orang. Kita tidak akan menjadi lemah, melainkan kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia itu, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus berakar dalam Tuhan dengan mengejar kekudusan itu. Amin. Mengejar hal-hal yang baik di mata Tuhan, mengejar sifat-sifat yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan mengejar hal-hal yang dunia. Amin. Maka itu tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, saudara-saudara, karena kita tidak pernah tahu, kita tidak akan tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Mungkin para orang-orang di luar sana yang mengatakan dirinya orang pintar, oh tanggal sekian Tuhan datang, tanggal sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang. Firman Tuhan katakan, sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk menghakimi setiap orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya, kita sudah diangkat, kita sudah disisihkan. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari sama-sama kita terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan, berakar terus dalam Tuhan, agar supaya kita menghasilkan buah itu selalu pada musimnya. Amin. Tetap menghasilkan buah yang baik, dan juga firman Tuhan katakan kita adalah garam dan terang dunia itu sendiri. Puji Tuhan, biarlah sama-sama kita terus tetap menasihatkan agar supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, karena firman Tuhan sudah katakan Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Tidak ada waktu lagi untuk kita tetap terus berleha-leha, membuat hidup kita terus melingkupi dalam roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.